Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. What was that? Halo para juragan kuota, selamat ya kepada kalian, anak-anak kesayangan Tuhan yang sudah bertahan selama masa pandemi ini. Selamat datang di channel Sinema 21, channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada kesempatan ini, saya akan ngebahas alur cerita film bertema bawah air yang sangat mencekam dan menegangkan. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari sebuah kecelakaan bawah laut yang disebabkan oleh sesuatu yang belum jelas kalau belum ditonton videonya. Agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, siapkan jantung kalian untuk menghadapi ketegangan yang akan dimulai beberapa saat lagi. Jangan sampai jantung Anda berhenti di tengah video, karena di akhir video, saya sudah menyiapkan film lainnya untuk kalian tonton. Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita saksikan. Awal cerita diperlihatkan pemandangan laut yang sangat gelap dan mencekam, di mana terdapat sebuah stasiun Kepler yang berada di kedalaman lebih dari 36.000 kaki Palung Mariana. Stasiun itu milik Tian Industri dan beroperasi untuk melakukan pengeboran dalam pencarian sumber daya alam. Suatu ketika, seorang teknisi mesin bernama Nora merasakan sebuah getaran yang gak seperti biasanya. Dia pun berusaha memeriksa keadaan sekitar dan menemukan tetesan air pada dinding atas langit stasiun itu. Ternyata, terdapat sebuah kebocoran tekanan yang mengakibatkan seluruh tempat itu dipenuhi oleh air. Nora berusaha membangunkan sebagian awak di tempat itu. Tapi sayangnya, dia hanya berhasil menyelamatkan satu awak yang bernama Rod. Dikarenakan stasiun mengalami kerusakan parah dan hilangnya kontak dengan permukaan, mereka berdua bergegas mencari kapsul evakuasi terdekat yang berguna untuk membawa para awak kembali ke permukaan. Di perjalanan mereka menemukan seorang awak yang masih hidup bernama Powell terkubur di bawah reruntuhan. Setelah Nora berhasil menyelamatkan Powell, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kapsul evakuasi. Mereka sampai di ruangan kapsul evakuasi dan menemukan sang kapten yang terkunci di ruangan itu. Nora berusaha mengeluarkan kapten dari sana, dan ternyata kapsul di sana sudah nggak ada. Sang kapten berkata, dia harus tetap berada di sana untuk menyelamatkan seluruh nyawa awaknya. Dia sudah mengirimkan 22 awak yang selamat menggunakan kapsul evakuasi itu. Nora kembali ke ruang kendali dan bertemu dengan dua awak yang bernama Emily dan Smith. Mereka adalah sepasang kekasih yang terlibat cinlok di dalam lautan penuh asmara. Rod, Powell, dan Kapten tiba di ruang kendali. Mereka berdiskusi dan mencari jalan untuk keluar dari tempat itu. Mereka hanya mempunyai waktu tersisa 30 menit untuk keluar dari sana. Dengan kondisi kapal selam yang rusak dan terputusnya kontak dengan permukaan, sang kapten mengusulkan agar mereka semua pergi ke Roebuck. Roebuck merupakan sebuah stasiun dasar laut di mana sang kapten berharap di sana mereka menemukan kapsul evakuasi untuk mengembalikan awak yang selamat ke permukaan. Untuk menuju Roebuck, mereka harus berjalan beberapa kilometer di dasar laut dengan keadaan gelap gulita serta oksigen yang terbatas. Di tengah pembicaraan, Smith menemukan rekaman transmisi terakhir dari lokasi pengeboran. What the hell was that noise? Mereka kebingungan dengan suara yang telah mereka dengar dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba pergi ke Roebuck. Semua awak bersiap dengan memakai baju selam mereka. Smith dan Powell memutuskan membawa senjata untuk berjaga-jaga, karena mereka parno setelah mendengar rekaman suara transmisi itu. Mereka berenam turun melalui lift yang berisi air untuk menuju dasar laut. Pada saat lift itu semakin turun, tiba-tiba helm milik Rod retak akibat tekanan air yang semakin kuat. Rod pun akhirnya meledak menjadi serpihan daging segar. Ternyata, Rod sudah mengetahui helm miliknya sudah retak sejak awal. Setelah mereka sampai di lift berikutnya,
Kapten menemukan sebuah sinyal salah satu awak yang ada kemungkinan masih hidup. Smith dan Powell pergi keluar untuk memastikan asal sinyal itu. Sedangkan awak lainnya menunggu di dalam lift dan memantau melalui kamera. Smith dan Powell sampai di lokasi sinyal itu tapi nggak menemukan awak yang selamat. Mereka berdua menemukan sebuah kapsul yang diselimuti benda aneh. Nora memerintahkan mereka berdua untuk kembali karena benda itu mencurigakan. Tapi Powell penasaran dengan apa yang dilihatnya dan terus menyelidikinya. Paul! Whoa, Smith. You guys see that? Let's just bring them back. Okay, come back, guys. Like on fire. Mereka membawa makhluk yang sudah mati itu dan tiba-tiba lampu ruangan mati. Mereka juga mendengar suara aneh di luar sana disertai benturan keras yang membuat film ini lebih mencekam. Oh my god! Kepler explosion! Kepler! Akhirnya inti Kepler yang berada di atas lift mereka meledak dan menyebabkan lift mereka jatuh ke dasar laut. Mereka berlima harus berlari di dasar laut menuju stasiun berikutnya untuk menghindari reruntuhan. Mereka semua selamat walaupun saringan oksigen Smith mengalami kerusakan. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menggunakan alat derek yang ada di sana. Sesampainya di ujung jalan, mereka menemukan kebocoran yang membuat alat derek itu nggak bisa lewat dan mengharuskan semua awak menyelam untuk melewatinya. Nora, M, Kapten, dan Smith berhasil sampai di tempat berikutnya. Powell yang berada di posisi paling belakang tiba-tiba tenggelam kembali karena ada sesuatu yang menariknya. Akhirnya Powell nggak bisa diselamatkan, dan hanya tersisa 4 awak yang selamat. Salah satu awak mencoba meminta bantuan kembali ke permukaan tapi nggak ada jawaban sama sekali. Mereka terpaksa harus pergi dari tempat itu dengan kondisi tabung oksigen Smith yang rusak. Mereka kembali berjalan di kedalaman 11 km di bawah permukaan laut. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Smith dan membawanya ke bawah bebatuan. Kapten berhasil menyelamatkan Smith tapi tiba-tiba makhluk menyeramkan itu keluar dan menarik kapten yang terikat bersama Nora. Nora hampir dimakan oleh makhluk itu. Beruntung Kapten cepat menyelamatkan Nora dengan menusuk makhluk tersebut menggunakan pisau. Makhluk itu kembali menarik Kapten dan Nora yang saling terikat ke atas. Makhluk itu bergerak sangat cepat, sehingga ketahanan baju selam mereka berdua rusak karena nggak kuat menahan tekanan itu. Dengan terpaksa, Kapten memotong tali tersebut agar Nora bisa selamat. Setelah sang Kapten meledak, Nora yang sudah tersadar berhasil selamat dan berlindung di sebuah unit ekspedisi yang sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Di sana nggak ada kapsul evakuasi, tetapi masih terdapat oksigen untuk bernafas. Nora berusaha menghubungi M dan Smith, tapi nggak seorang pun yang menjawab panggilan dari Nora. Di tengah keputusasaannya, Nora menemukan baju selam kuno yang masih bisa digunakan untuk menggantikan baju selam sebelumnya yang rusak. Nora kembali keluar untuk mencari teman-temannya. Akhirnya M dan Smith berhasil ditemukan. Mereka berdua menarik Smith yang gak sadarkan diri menuju Roebuck. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di depan pintu stasiun Roebuck. Alangkah terkejutnya mereka ketika terdapat banyak sekali makhluk-makhluk tersebut bergelantungan. Makhluk itu ternyata sedang pada tidur, dan mereka harus melewati makhluk-makhluk itu dengan sangat hati-hati. That's probably not good. And let go. Nora berhasil keluar dari badan makhluk itu dan dihadang oleh beberapa makhluk lainnya.
Tapi anehnya, makhluk-makhluk itu berenang ke satu titik di atas sana. Karena penasaran, Nora menembakkan senjatanya ke titik itu dan dia melihat makhluk yang jauh lebih besar lagi. Nora yang gak sadarkan diri diselamatkan oleh M. Dia berusaha memecahkan helm milik Nora yang sudah kehabisan oksigen. Ledakan itu menyebabkan stasiun Roebuck mengalami kerusakan dan kebocoran. Mereka bertiga akhirnya sampai di kapsul evakuasi. Nora mengecek semua kapsul yang akan digunakan. Namun sayangnya, dari ketiga kapsul itu hanya 2 kapsul yang bisa mereka gunakan. Smith menjadi orang pertama yang pergi dengan kapsul evakuasi ke permukaan. M yang mengetahui kapsul milik Nora rusak, gak mau meninggalkan Nora sendirian di sana. Setelah dipaksa, akhirnya M pun merelakan Nora dengan pergi menggunakan kapsul evakuasi itu menyusul Smith. Nora yang tertinggal sendirian, melihat makhluk-makhluk itu berenang mendekati kapsul evakuasi milik Smith dan M. Walaupun Nora berdada kecil, dia mempunyai keberanian yang sangat besar untuk mencegah makhluk-makhluk tersebut mengejar kapsul evakuasi temannya. Nora meningkatkan energi inti stasiun Roebuck agar menimbulkan ledakan yang bisa menghanguskan makhluk-makhluk itu. Core meltdown in progress. Give it 60 seconds. 3, 2, 1. Di akhir cerita, M dan Smith masuk pemberitaan di media. Tian Industri menolak akses wawancara pegawai dan bantuan pencarian pemerintah untuk orang-orang yang hilang. Tian Industri juga merahasiakan penyebab kecelakaan pengeboran tersebut dan akan melanjutkan pengeboran itu. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita film Underwater versi Cinema 21. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah tetaplah optimis walaupun situasi terlihat semakin memburuk. Ketika kalian ada di situasi yang gak memungkinkan membawa kebahagiaan buat kalian, seenggaknya kalian bisa membawa kebahagiaan untuk orang di sekitar kalian. Seperti biasa, kalau ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Karena setiap nama subscriber akan tercatat dan akan mendapatkan voucher pahala yang bisa ditukarkan ketika sampai di gerbang surga nanti. Saya Mr. X, mohon pamit. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya.